Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kenapa lo siang-siang bolong video call gue? Arta menjawab panggilan video Amor yang tiba-tiba saja menghubunginya. Saat itu ia sedang berjalan sambil menggaruk pantatnya yang kedutan dari pikiran. Dari parkiran menuju gedung perusahaan PT Karyama Santosa Mandiri, tempat Anya dan Arini bekerja. Di mana lo? Lagi di Karyamas nih, mau ketemu Pak Andi. Kebetulan tolongin gue sesuatu dong. Apaan? Tolong temui Anya dong, gue mau bicara sama dia. Dongkol gue, udah 3 hari itu anak susah banget dihubungi. Gue kan pengen ngucapin ulang tahun ke dia, tak? Mendengar Amor membahas soal ulang tahun Anya, Arta jadi ingat bahwa kemarin adalah hari ulang tahun Anya. Oke, nanti gue sempetin mampir ke ruangannya, sahut Arta santai sambil menutup ponselnya, mengakhiri pembicaraannya dengan Amor. Saat hendak ke ruangan bosnya Anya, Pak Andi, Arta melewati kubikel Anya yang tampak kosong. Bahkan Arini pun tidak tampak ada di sana. Tidak ingin membuang waktu percuma, Arta meneruskan niat awal ia ke tempat ini. 1,5 jam setelah ia menemui Pak Andi, klien Giovan, Arta menuju kubikel tempat Anya biasanya berada. Namun tempat itu tetap saja kosong, bahkan tidak ada tanda-tanda pemiliknya ada. Laptopnya masih ditutup dan isi mejanya tampak kosong, tanpa ada setumpuk berkas seperti biasanya. Jelingukan, Arta mencari Arini yang kemudian ia lihat tampak murung, melihat kehadirannya dan langsung menghampiri. Ke Arta, cari ke Anya, sapa Arini dengan wajah sendu. Enggak cari dia kok. Arta pura-pura gengsi, padahal ia membawa pesan untuk Anya dari Amor. Oh, kirain. Arini menghela nafas. Habis kayaknya udah 3 hari gak masuk kak, ujar Arini membuat Arta tersentak dan mulai tertarik dengan ucapan Arini tentang Anya. Kenapa dia? Sakit? Tanya Arta dengan nada penasaran. Nggak tahu kak, tanpa keterangan alias bolos, jawab Arini. Bolos gimana? Ya bolos kak, teman-teman nggak ada yang tahu Anya kenapa dan di mana. Nggak ada surat keterangan soal kenapa dia nggak masuk juga. Nomornya susah dihubungi karena nggak pernah aktif. Aku jadi cemas kak, kalau besok Anya nggak muncul juga, Anya bisa dapat SPK. Aku pengen banget nengokin ke rumahnya yang baru, tapi Anya nggak pernah kasih tahu di mana alamat rumah suaminya. Oke, makasih infonya ya. Arta bergegas pergi tanpa menunggu cerita Arini berikutnya. Ia ingin menyampaikan apa yang diceritakan Arini pada Amor soal alasan kenapa Anya hilang kabar. Sambil mengemudi menuju kantornya, Arta kembali dihubungi Amor melalui panggilan telepon. Dengan Bluetooth handsfree, Arta menjawab panggilan telepon Amor dengan nada sedikit malas. Pasti sepupunya itu ingin meminta jawaban soal Anya. Halo tak, gimana pesan gue? Tanya Amor secara langsung. Kata orang di kantornya, Anya udah 3 hari nggak masuk kerja moy. Arta menjawab sambil tetap fokus mengemudi, mengabaikan ada sesuatu yang salah dalam perasaannya dan pantatnya yang masih saja berkedut. Serius loh? Aduh, cepat tengokin dia, pinta Amor mendadak panik membuat Arta heran. Gue mesti ke rumah suaminya gitu. Ogah, gue kapok digaplok bodyguard suaminya yang kayak King Kong, timpal Arta bersikeras. Aduh, gimana ya gue ceritanya? Mulai dari mana ya enaknya? Kenapa sih lo riuh gitu? Anya udah punya suami, sakit pun ada yang rawat, kenapa lo yang panik? Ngawur, semprot Amor ketus membuat Arta terus terang kesal. Kenapa lo malah sewot? Gue benar kan? Gue gak bisa mencampuri kehidupannya dia lagi moy. Posisi gue lemah, gak pantas gue jenguk dia di rumah suaminya. Trauma gue, pernah nyium aspal depan rumahnya. Rumah suaminya apa? Gue kasih tahu ya, Anya tuh gak pernah tinggal di rumah suaminya, seru Amor mulai kehilangan kesabaran. Maksud lo?
jangan mengada-ngada deh. Sudah lamanya kabur dari suaminya tak. Gue yang ngumpetin dia di apartemen selama ini. Lo lagi prank gue ya? Gak lucu. Arta menertawakan cerita Amor yang ia kira candaan. Nyet, gue kurang jujur gimana lagi? Semprot Amor lagi lebih judes dari sebelumnya. Sejak awal pernikahannya dengan Pasha memang udah bermasalah. Cepet tengokin Anya di apartemen gue sekarang juga. Gue takut dia kenapa-napa. Oke, gue kesana sekarang juga. Arta mendadak putar balik dengan kecepatan penuh. Mobilnya melaju menuju apartemen milik Amor. Dan masalahnya tak berhenti di situ saja. Arta masih harus berhadapan dengan security songong yang menghadangnya saat ia hendak memasuki apartemen. Maaf, cari siapa mas? Oh, saya mau cari penghuni apartemen yang bernama Anya. Mendengar ada seorang laki-laki yang tak dikenal olehnya, security bernama Agus itu mendadak teringat pesan Anya padanya tempo hari. Mas, ini ada hubungan apa dengan ibu Anya? Tanya security itu penuh selidik. Saya temannya, jawab Arta jujur. Temannya? Iya pak, sekarang biarkan saya masuk. Nggak bisa. Security Agus merentangkan kedua tangan untuk mencegah Arta terus masuk. Kenapa nggak bisa? Kata Bu Anya, selain Bu Amor dan Pak Jovan siapapun nggak bisa bertemu beliau, termasuk yang mengaku suaminya sekalipun. Arta mengusap wajahnya dengan putus asa. Masalahnya mudah, tapi kenapa proses perundingannya dengan security ini jadi lebih alot daripada perundingan meja bundar? Oh ya, udah gini aja. Kalau saya ngaku temen gak boleh, ngaku suami gak boleh. Kalau saya ngaku selingkuhannya gimana? Bisa? Sudah pasti gak bisa, dasar sinting. Jangan-jangan kamu orang gila yang suka menguntit Bu Anya ya? Saya panggil teman saya yang lain sekarang juga buat amanin kamu. Tukasnya sambil mulai menghubungi teman-temannya melalui handy talkie. Di saat-saat genting itu, sebelum teman-teman si security berdatangan, Arta mengambil inisiatif untuk menerobos penjagaan, kejar-kejaran dengan security hingga sampai di depan pintu apartemen Amor. Arta mengetuk pintu itu keras-keras, berharap Anya berada di dalam dan segera membukakan pintu untuknya. Anya, ini gue Arta, lo di dalam, tolong buka pintu. Arta berteriak memanggil Anya sambil terus mengetuk pintunya hingga 2 orang security datang untuk menangkap Arta. Security yang satu yang mengunci kedua tangannya ke belakang, security kedua menjambak kunci rambut keribonya sambil berkata, "Kalau Anda tidak mau pergi, saya panggil polisi sekarang juga." Aduh pak, saya beneran pak, temannya. Saya bukan orang gila yang bapak-bapak maksud. Bapak jangan buta dong. Masa orang seganteng saya dikira orang gila? Saya ini teman baiknya yang mau cari tahu soal kabarnya. Siapa tahu dia sakit karena sudah 3 hari gak masuk kantor. Arta berusaha menjelaskan sambil balas menarik janggut panjang security yang menjambak rambutnya. Mendengar penjelasan Arta yang tampaknya masuk akal, kedua security itu akhirnya melepaskan Arta. Bahkan ikut mengetuk pintu apartemen membantu Arta untuk memastikan keberadaan Anya. Tepat saat mereka bertiga sedang bergantian mengetuk pintu dan memanggil nama Anya, Amor datang bersama suaminya dengan tergopoh-gopoh. "Permisi pak, tolong beri saya jalan," pinta Amor sambil membuka kunci kombinasi pada pintu dan berhasil terbuka. Kedua security menunggu di luar. Amor, Jovan dan Arta masuk ke dalam apartemen yang tampak sunyi. Memeriksa ke seluruh ruangan dan mereka hanya menemukan segelas teh basi yang telah jamuran di atas meja, menandakan apartemen ini telah beberapa hari ditinggalkan. OMG, gumam Amor sambil mengusap dadanya. Perasaan gue kok jadi makin gak enak gini ya. Amor menatap suaminya dan Arta secara bergantian dengan cemas. Siapa tahu Anya mendadak pulang ke Aceh. Terka Arta ingin memastikan Anya baik-baik saja. Amor menggeleng keras, tidak setuju dengan dugaan Arta. Gak mungkin dia mendadak pulang ke Aceh tanpa ngabarin gue tak.
Anya itu selalu terbuka ke gue. Mendengar Anya lebih senang terbuka pada Amor, Arta bagi ditampar dengan keras. Kenapa hanya pada Amor saja terbuka? Kenapa dia yang juga teman baiknya dibiarkan seperti orang asing begini? Seolah tidak berhak mengetahui apa yang telah Anya lalui belakangan ini. Perihal pernikahan Anya yang bermasalah hingga Anya yang memilih sembunyi dari suaminya pun baru ia ketahui hari ini. Membuatnya menyesali sindiran pedas yang pernah ia lontarkan pada Anya beberapa hari yang lalu. Bersambung. Thank you for watching.